A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan penjagaan dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Sampai Allah selalu mengiringi, ya, meminta kita selalu mengevaluasi agar bisa memperbagus setiap amal yang kita lakukan, sehingga amal-amal itu akan menjadi bagian kebaikan, ya, yang terpancar sebagai rahmatan lil alamin, menjadi bagian yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirat. Setiap pagi Allah menggantikan, ya, lembaran-lembaran yang telah kita tuliskan dengan amal-amal yang kita lakukan kemarin, dan kemudian digantikan dengan lembaran bersih kembali agar kita selalu bisa memulai, ya, memulai untuk meningkatkan kualitas amal kita, sehingga amal-amal itu akan bisa menyempurnakan, ya, amal selanjutnya, yaitu dengan bisa menutup kesalahan dan punya, ya, bagian yang akan ditabungkan pada kebaikan, sehingga menjadikan kemudahan pada kehidupan di masa yang akan datang. Ibu-ibu rahimakumullah, seperti kemarin kita sampaikan bahwa adin, agama diturunkan itu agar orang bisa tenang dan bahagia. Maka ada beberapa hal yang selalu harus kita perhatikan, ya, perhatikan. Yang pertama kemarin kita sudah sampaikan, ya, yang pertama kita sudah sampaikan bahwa hidup, ya, itu adalah apa yang diberikan kepada kita, itu harus kita jaga, ya, dijaga dan dipelihara, ya. Bahwa proses hidup itu, kalimat itu penting. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita memelihara, ya. Bisa yang namanya menjaga itu dibersihkan dari berbagai hal yang berbahaya, kemudian disirami, ya, untuk pemeliharaan agar subur, kemudian kadang dipangkas hal-hal yang kering, ya, sehingga bisa terjaga, terpelihara, ya, tumbuh dan berkembang, ya. Saya ingatkan kembali, dalam hidup kalau mengevaluasi, satu adalah evaluasi kita pada penjagaan, pada pemeliharaan 5 hal, ad-daruriyatul khamsah, ya. Jangan sampai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu merusak aturan agama, merusak jiwa, ya, merusak kehormatan dan keturunan, ya, kemudian merusak akal, ya, sehingga tidak punya pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang baik, dan kemudian merusak harta kita yang tidak berujung kepada keberkahan, ya. Banyak kerusakan-kerusakan yang kemudian dimunculkan, ya, dengan ketidakmampuan kita untuk menumbuh kembangkan 5 hal itu. Kemudian yang kedua yang akan kita bincangkan setelah konsep, ya, konsep menjaga, memelihara, menumbuh kembangkan, maka kita akan berbicara tentang mengikuti proses dengan ketundukan. Hidup tenang dan bahagia itu unsur sesudah kita itu
termasuk memahami ya terhadap penjagaan, pemeliharaan dan tumbuh kembang, maka mengikuti proses. Ya, hidup itu proses. Dan mengikuti prosesnya dengan ketundukan, ya, tidak carpe diem ya. Carpe diem itu misalnya ada kalimat, saya itu kepengen hidup kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga ya. Itu tidak ada. Proses begitu itu tidak ada, ya. Seperti hanya hal yang dikatakan orang tuh sekarang ya semua meluncurkan banyak ide yang sangat bisa terlihat bahwa dia memang tidak memahami sebuah proses ya. Seperti daripada bertanya lebih baik tersesat misalnya ya. Slogan yang dimunculkan dengan biaya ya miliar ya. Untuk membuat seseorang itu tidak bisa berpikir dengan baik ya. Juga kalau dalam kemarin sering saya contohkan dalam pendidikan itu punya proses ya, punya proses dari mulai TK sampai kemudian universitas. Ada proses yang kemudian dipercepat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi banyak juga orang yang sama sekali tidak makan sekolahan, tidak memproses sekolahan, sekarang mendapatkan ijazah-ijazah yang penting ya. Banyak terjadi kasus ya, ada seorang yang tidak sekolah ya, kemudian entah bagaimana dia bisa membalik menjadi dokter ya, kemudian bisa menjadi pembela dan lain sebagainya. Nah, itu seolah-olah bagian mereka mengatakan sing penting itu kita bisa tampil mantap ya. Tapi kehidupan tentu saja tetap tidak bisa begitu ya. Karena tadi proses ketenangan yang kemudian membawa kebahagiaan fid dunya wal akhirat itu seluruh pancarannya adalah kebaikan. Nah, ada beberapa proses sampai 10 proses yang harus kita perhatikan secara urut ya. Yang pertama al-fahm. Faham. Ya, paham. Ya. Punya kefahaman yang kuat. Fahmu amik ya. Jadi orang itu dalam proses kehidupan setiap hal yang dia lakukan itu dia harus paham. Ya harus paham ya. Jangan sampai kemudian ya asal aja ya. Seperti misalnya ada kalimat misalnya kita kenapa seseorang itu makan nasi? Ya karena dia lapar, ya karena dia suka, bukan. Karena salah satu kebutuhan tubuh itu adalah karbohidrat ya. Karbohidrat untuk menjadi pembangun. Maka kemudian kita makan nasi. Kalau tidak bisa nasi diganti hal-hal yang mengandung karbohidrat, itu namanya paham. Ya tidak sekedar wong urip itu ya memang gitu, mesti makan nasi. Enggak ada orang hidup kok enggak makan nasi, itu kalimat tanpa kefahaman ya, tanpa kefahaman ya. Dan banyak ya orang misalnya banyak kita misalnya begini nih. Ini proses pemahaman. Dulu saya itu ada teman ini perkara menjahit ya, perkara menjahit. Menjahit itu baju itu bentuknya begini nih. Baju itu bentuknya gini. Iya kan? Nah, ini ada lengan ya. Kalau dalam bahasa penjahit itu ya, itu yang dijahit sini dulu ya kan, sini kemudian sini ya. Tapi ada yang kesuwen ya, kelamaan. Kemudian dia jahit sini ya, sini ke sini gitu ya. Ya akhirnya ya menjadi tidak enak. Dipakai tidak enak. Kata dia yang penting ya tidak rekat, yang penting rekat ya. Tapi ternyata tidak begitu ya. Proses itu tetap harus diperhatikan. Nah, tadi ya paham. Orang yang paham itu ya orang yang selalu punya pemikiran yang dalam dan luas. Untuk itulah kenapa salah satu yang kemudian dibangunkan dalam pembentukan manusia seutuhnya itu adalah sekolah ya. Karena sekolah itu adalah proses pembentukan cara berpikir yang luas ya, sehingga punya dampak kemanfaatan yang tinggi ya. Nah, itu cara berpikir yang luas. Cara berpikir luas itu satu ada landasan. Satu
ada landasan. Ya. Makanya misalnya begini, salah satu contoh. Orang itu memahami kalau kenapa Allah itu menciptakan penyakit. Ya. Padahal faktanya penyakit itu yang membunuh. Ya. Corona banyak membunuh. Ya. Corona membunuh para ulama. Kalimat itu tidak tepat, sangat tidak tepat. Sudah difahami bersama bahwa yang namanya mati itu bukan karena penyakit, bukan karena apa-apa. Mati itu karena ajal. Mati itu karena ajal. Sehingga ketika seseorang memahami ya, sakit itu akan bisa membawa orang mati, itu menjadikan orang sangat ketakutan ketika sakit. Padahal tidak. Faktanya tidak. Kenapa Allah berikan penyakit kepada seseorang? Karena memang dengan penyakit itu Allah kepengen memberikan bonus-bonus tertentu ya, agar setiap orang itu punya kesempatan ledakan ya, bagaimana dia bisa memaksimalkan potensinya. Orang sakit satu ya diampuni dosanya, yang kedua diberikan kesempatan untuk bisa berdoa istijabah ya, dan kemudian oleh Allah dijaminkan ya, dijaminkan. Banyak sekali orang sakit itu sebenarnya makannya kurang, tapi oleh Allah diberikan ya, diberikan bagian ya. Bahkan orang sakit itu bisa menjadi penyebab ya, orang mendapatkan karunia besar. Ada seseorang itu berkunjung ya, berkunjung menengok ya, menengok orang sakit ya. Maka kemudian dikatakan di mana orang yang mengunjungi orang sakit itu, maka Allah ada di dekatnya dan Allah akan mengangkat beban orang itu, sehingga orang itu kalau mengunjungi orang sakit, banyak memperhatikan orang sakit, memberikan support orang sakit, itu biasanya dia seperti mendapatkan bagian kekuatan yang lebih. Kenapa? Ya karena dia merasa bersyukur ya bahwa dia tidak sakit. Nah, tadi itu pemahaman yang pandang itu punya landasan ya. Maka ketika ada orang ya, faktanya itu ada orang tuh yang diberi sakit lama berpuluh tahun, dia nggak meninggal ya. Kadang-kadang kalau kemudian kita tidak pakai landasan itu, maka kita tidak bisa memanfaatkan ya momen-momen yang diberikan Allah kepada kita ya. Itu tadi persoalan yang namanya berpikir itu harus ada landasan. Ada landasannya, tidak sekedar ini. Makanya kemudian adanya corona, kemudian adanya DB dan lain sebagainya, itu kita tidak konsentrasi pada takutnya penyakit itu, tapi bagaimana kita itu bersikap benar dalam menghadapi itu, karena bisa dimanfaatkan untuk menjadi loncatan peningkatan potensi yang sedemikian rupa ya. Itu misalnya tentang sakit. Sekarang tentang ujian ya, tentang ujian. Orang itu sering mengeluhkan ya, dia diuji tentang suaminya ya, diuji tentang suaminya yang tidak memperhatikan ya, yang kemudian tidak memberikan nafkah ya secara baik ya, kemudian macam-macam gitu ya. Sebenarnya kalau didengarkan itu ya memang kelihatan ya mesak tenan gitu ya, kelihatan ya nelongso tenan gitu. Tapi menurut pemahaman saya, orang diuji itu bukan karena suaminya, bukan karena istrinya, bukan karena anaknya, bukan karena hartanya, bukan karena apa-apa. Tetapi orang diuji karena dia tidak bisa menjaga hal-hal yang utama. Mungkin jiwanya itu sudah tidak bisa condong kepada kebaikan. Ya. Itu tidak sekedar kasus suami istri, contoh anak. Ya. Anak itu kadang-kadang merasa dia perasaannya sudah gede. Ya, sudah besar, sudah dewasa. Kadang-kadang tidak suka kalau dikongkang-kongkong, dipunggal-panggil, aku tuh sudah gede. Nah, itu kan nggak ada landasan berpikirnya, tapi kemudian tetap dilakukan. Maka ketika kemudian jiwanya itu sudah tidak tegak, jiwanya sudah tidak condong pada kebaikan, maka akalnya pun tidak bisa memilih hal-hal yang baik. Pikiran yang kemudian keluar, wah gini nih ya, orang pilih sekolah di luar, pilih kos, pilih dulan dan sebagainya, agar apa? Agar tidak terganggu privasinya ya. Bayangkan, sehingga kemudian jasadnya itu juga tidak produktif. Saya ingatkan kembali dalam konteks landasan,
Kenapa Allah tuh menguji seseorang? Karena memang dia dalam keadaan yang tidak bagus, jiwanya tidak condong pada kebaikan, cara berpikir akalnya tidak bisa punya pilihan-pilihan yang baik dan tepat, dan jasadnya itu jelas tidak produktif, sehingga Allah menguji. Pertanyaannya, kenapa ujian itu menjadi berbeda-beda? Ya seperti kemarin saya sampaikan, itu karena hal-hal yang sensitif pada orang itu. Ada orang yang sensitif dengan pujian, maka kemudian tidak diuji, ya kemudian tidak dipuji orang, maka akan menimbulkan perasaan yang sangat tidak nyaman, ya misalnya begitu. Sehingga kemudian oleh Allah diberikan bagian-bagian yang menekan sampai dia menyebut Allah. Tadi contohnya penyakit, ada orang itu yang takut sekali sakit, khawatir mati. Ya. Maka ketika kemudian diuji, itu sensitif sekali, diuji sakit yang berat. Kita tuh kalau berobat yang flu lah, yang ini tuh hal yang biasa. Kalau sudah ke dokter kemudian dinyatakan ini ada kanker stadium berapa, ya kemudian ada hal yang lebih serius, maka dia langsung mengucap astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian doanya itu keluar, itu namanya bagian yang paling sensitif, ya. Nah itu tadi saya berbicara tentang landasan berpikir. Kalau landasan berpikirnya itu tidak tepat, ya, itu akan banyak mempengaruhi proses produktivitas di dalam hidup, ya gitu. Jadi satu landasan berpikir. Kedua kemudian pengalaman empiris. Kodok, sejarah, banyak sekali Allah memberikan bagian kepada kita bahwa orang itu sudah hidup lama sebelum kita. Banyak hal. Misalnya tadi, kadang-kadang orang itu tidak punya landasan. Dia tetap berpikir bahwa orang itu akan bisa beramal banyak kalau punya duit banyak. Orang itu akan bisa lego atau bahagia untuk memberikan kepada seseorang kalau dia sendiri punya harta yang sisa sehingga bahagia. Faktanya pengalaman empiris menunjukkan tidak begitu. Ya, tidak begitu. Dulu sudah saya ceritakan, ada seorang yang bahkan langsung menentang Rasul. Ya Rasulullah, saya tidak setuju kalau kita itu dalam infak itu suruh sarak wa darak. Ya, dalam keadaan apapun. Sedih, susah, senang, ya. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja keras mendapatkan banyak batangan emas. Baru setelah banyak saya akan tunjukkan bahwa dengan begitu maka kita bisa berbuat baik yang lebih banyak dengan segala kebahagiaan kita. Kata Rasul, silahkan. Maka kemudian dia bekerja, Dia mendapatkan oleh Allah di Solo, dia dimudahkan mendapatkan emas, perak dan lain sebagainya. Setiap kali tetap diuji sama, setiap kali ada orang yang minta bantuan kepadanya, sudah saya katakan saya tidak akan memberikan apapun sebelum saya punya uang yang banyak. Karena menurut saya itu tidak akan melegakan. Nah, setelah kemudian lemari-lemarinya itu penuh dengan emas batangan, ya, maka sekarang dia menunggu barangkali ada orang yang minta tolong. Dan ternyata ya kekuasaan Allah itu terhadap kebaikan, ya, biadikal khair, ya. Sesungguhnya Allah itulah pemilik kebaikan. Maka Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah jauhkan kepada siapa yang dikehendaki. Dan tidak ada satupun berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun datang kepadanya untuk minta tolong. Kenapa? Karena Allah sudah menutup garis kebaikannya. Pertanyaannya kenapa begitu? Ya memang begitu, hidup itu landasan ininya memang begitu, ya. Ketika kemudian kita sudah melepaskan masa yang panjang, maka akan terjadi qasat qulubuhum, ya, mengeras. Ya itu sudah tidak ada artinya lagi. Nah, maka kemudian dia bawa, bayangkan batangan emas itu untuk berjalan dia berikan, ya. Dan orang pun tidak mau menerima. Nah, itu tadi bagian pengalaman empiris bahwa kebaikan itu ya sejak awal diperintahkan untuk diberikan dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kenapa? Karena perintah memberikan, perintah menginfakkan, perintah mensedekahkan itu adalah sebuah perintah agar Allah punya sebab untuk memberkahkan. Kalau kemudian dia tidak melakukan maka tidak akan bisa, ya. Kadang-kadang kita itu tidak melihat, ya. Orang itu kalau sudah ditutup amalnya, ya, sekedar kepingin berinfak 2.000 saja, ya, itu adalah duitnya 2.000 dicari yang nggak ada, ya kan? Akhirnya ya sudah tidak terbuang banyak peluang-peluang yang ada. Nah itu pengalaman empirisnya itu
menunjukkan begitu ya. Banyak sekali dari pengalaman sejarah bahwa orang-orang biasa itu memang punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Ya karena Allah sampaikan kepada kita seperti hanya digambarkan di bulan Ramadan, kepentingan yang sangat besar dalam kehidupan itu adalah menurunkan rahmat. Tanpa rahmat maka seluruh amal itu tidak akan bernilai, dan rahmat itu baru didapat ketika dia taat, yaitu mengikuti proses dengan ketundukan. Nah tadi itu bagian cara berpikir yang matang itu ya memang punya landasan, ya punya landasan. Misalnya sholat, ya kita tuh tadi cara berpikir Allah itu perintahkan kepada kita untuk sholat. Sholat itu punya waktu, sholat itu punya waktu. Ya maka kalau ada orang berkata, berarti hidup itu selalu sholat terus. Kok sholat terus dulu? Sholat itu waktunya dikit, hanya ada waktu-waktu tertentu saja. Itu saja kalau kemudian cara berpikirnya tidak benar. Ada orang yang bertanya kepada saya begini, Bu Diah, bolehkah sholat itu dilakukan sebelum waktunya? Jadi saya bilang itu kok kenapa bisa muncul pertanyaan begitu? Ya karena ya tadi daripada nggak dilaksanakan, sedang saya itu istirahatnya itu mepet, maka saya mending sholat dulu sebelum waktu sholat. Ya kan nggak bisa diterima, ya kan? Maka tadi muncul begitu. Atau ada lagi juga, tadi nggak pakai landasan, sing penting sholat. Ya, saya dulu pernah ya terhubung dengan orang yang seperti ini. Ya. Saya datang ke rumahnya nunggu dia. Saya ngajari anaknya, kemudian saya nunggu. Nggak keluar. Saya bilang, kemana? Ternyata sholat. Sholat kok lama men? Dia tuh sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ya kemudian taraweh digabung jadi satu. Terus saya bilang, lah itu model apa? Ya itu mending daripada temanku malah nggak pernah sholat. Saya tuh kalau disuruh sholat putus-putus begitu duhur, kemudian asar, saya malah nggak bisa. Lah itu terus piye maksudnya itu ya? Nah aku toh sing penting sholat, itu udah tidak jadi penting lagi, itu tidak pakai landasan itu, tidak pakai landasan ya. Itu kelihatanku berpikir tapi ya nggak efisien, ya tidak akan sampai dengan baik. Nah kenapa saya kemukakan kefahaman, karena ternyata ya memang terjadi banyak kekacauan, ya. Terjadi banyak kekacauan dalam pelaksanaan pemahaman seperti dulu saya katakan tentang wudhu ya, tentang apa namanya berpuasa ya, banyak berpuasa sunnah tanpa izin kepada suaminya dan lain sebagainya ya. Nah kemudian yang kedua, pengalaman empiris itu nyangkut kodok, bahwa ternyata memang banyak sekali dipergelarkan oleh Allah dalam sejarah tentang kebaikan. Maka yang paling gampang itu ya seperti yang terkandung dalam Al-Fatihah. Cara berpikir itu begitu. Yang pertama, hidup itu kita harus meminta pertolongan ya dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hidup itu sebenarnya akan mulus-mulus saja. Ya hidup itu kan hada siratal mustaqim. Hidup itu lurus aja. Ya sederhana saja, lurus. Hidup itu lurus. Hidup itu lurus aja. Ya. Yang jadi rumit itu setan membelok-belokkan kita dan tidak kembali. Nah, beloknya seperti ini, seperti duri ya. Belok ke sana, balik ke sini, jalan lagi, belok lagi gitu, nggak selesai-selesai ya. Nggak selesai-selesai. Maka tadi bagian yang harus kita perhatikan itu adalah kita disuruh berlindung dari godaan setan. Kemudian yang kedua, hidup itu fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah. Atas nama Allah. Ya. Atas nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya karena Allah sudah menata sedemikian rupa kehidupan. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah pun mengiringi dengan Rahman dan Rahimnya. Ya. Rahman itu adalah jaminan yang Allah berikan untuk kehidupan seluruh semesta. Dan Rahim itu ditambahkan kepadanya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang beriman. Maliki yaumiddin. Kenapa begitu? Ya Allah yang berkuasa. Begitu perintahnya. Nah, makanya kemudian diajarkan kepada kita. Oh, kalau begitu kita kemudian berucap, iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Kalau begitu ya Allah, maka aku akan berbakti padamu, menyembahmu, beribadah kepadamu. Maka tolonglah aku. Beribadah dulu. Ya, kita disuruh memproses kehidupan itu dengan ketundukan dulu.
Ya, wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ada kodoknya, ada sejarahnya, ada banyak yang ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang yang diberikan nikmat. Yaitu orang-orang biasa yang ditambah-tambahkan oleh Allah dalam berbagai hal agar kehidupan itu menjadi lebih tenang dan bahagia. Dan faktanya kebahagiaan, ketenangan mereka, produktivitas mereka beribu-ribu tahun yang lalu itu sampai kepada kita dalam keadaan cerita yang gamblang, seolah-olah kita itu bisa melihat mereka. Ya, itu Allah janjikan. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairu maghdub, tapi jangan kepada orang-orang yang engkau murkai. Ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, apalagi orang-orang yang dolim. Sejarah sudah menunjukkan. Banyak sekali ya, banyak sekali proses orang itu. Makanya dalam Ramadan itu satu, kita disuruh bombong, disuruh lapang dada terhadap ketentuan ya. Kemudian disuruh melihat ya bagian-bagian utama dari amal ya. Kemudian menahan diri. Kenapa? Karena hidup itu memang prosesnya ke sana, menahan diri, ya menahan diri. Nah, makanya dalam proses cara berpikir itu ada landasan, ada pengalaman, kemudian ada kesimpulan, pilihan-pilihan. Tidak semua kebaikan bisa kita lakukan. Serta-merta lagi enggak. Kebaikan itu diproses ya menurut urutan dari kesiapan kita, kemampuan kita ya, dan bagaimana kita bisa menumbuh kembangkannya. Dan Allah sangat tahu siapa yang bisa dititipi ya, siapa yang tidak. Maka ada seorang ustadz ya diprotes sama muridnya. Ustadz, saya itu sebenarnya tidak keberatan, selalu diberi tugas ya. Tapi kenapa saya terus yang lainnya kok tidak diberi tugas? Maka ustadz mengatakan, ada kaidah mengatakan amal yang besar itu hanya bisa diselesaikan dengan baik oleh orang-orang yang biasa beramal. Ya, jadi ini Ramadan juga begitu. Kita itu harus mempersiapkan diri sejak Sa'ban. Jangan mengatakan, wes aku nek saiki santai-santai, sing penting nanti Ramadan itu kemudian gaspol. Enggak ada, enggak bisa. Yang diberikan bonus oleh Allah adalah orang-orang yang punya persiapan yang matang. Ya, sehingga kemudian Allah memilih, oh ini kira-kira memang bisa. Ya, kira-kira memang bisa untuk dilejitkan. Karena orang-orang yang tidak kuat untuk dilejitkan itu salah satu cirinya tidak kuat menahan diri. Keinginannya jauh lebih banyak dari karya-karyanya. Ya, nah maka ini merupakan bagian orang yang berpikir matang, orang yang berpikir luas. Ya, itu dia selalu memperhatikan ini. Sehingga cara pandangnya pun seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, jadi orang itu punya cara pandang, jangan dibelah dunia sendiri, akhirat sendiri. Maka sampai dikatakan berarti kita itu ya ada lagunya kalau malam seperti rahib. Karena ya malam tidak ada aktivitas dunia, maka konsentrasi saja perbanyak aktivitas akhirat. Kita tidak punya alasan ya untuk ya karena nggak ngapa-ngapa. Kalau kemudian pada waktu siang maka aktivitas akhiratnya itu ada pada titik-titik, sholat punya waktu ya, zikir ada di sela-sela. Selebihnya kita mengurus urusan-urusan dunia yang berdampak dengan kemanfaatan yang luas. Walaupun kita melakukan urusan dunia, tapi tetap dengan landasan-landasan bahwa urusan itu akan mendatangkan kemanfaatan yang luas ya bagi kehidupan. Nah itu cara pandangnya begitu. Jangan sampai misalnya begini. Ya ada dulu tuh ada yang konsultasi. Anaknya pinter, anaknya cantik, pinter, gesit ya, mau daftar pramugari. Diterima, bijinya paling bagus. Satu hal saja, dia disuruh melepas kerudung. Apa memang garis kehidupan saya begini? Saya bilang, kamu hidup itu nyari apa? Ya. Nah itu yang kadang-kadang memperbandingkan bahwa seolah-olah ya memang, tapi kalau kemudian saya melepas ya jilbab saya, melepas membuka aurat saya, tetap kemudian sholat, tetap puasa, apakah kemudian tidak berarti itu sudah tidak seimbang lagi? Ya kenapa? Ya tadi setan itu akan memburu ya kontak-kontak yang ekstrim begitu ya.
Misalnya ya, maaf ini, orang itu menutup aurat. Aku kepengen menutup aurat, tapi jangan sampai aku ketinggalan zaman, misalnya gitu. Itu sebenarnya ya tidak penting-penting amat. Maksud itu konsentrasinya kemana ya? Pakai kerudung ya, kemudian dalemannya itu ada pakai kain juga, tapi digunting-gunting biar kelihatan rambut ya, tidak ekstrim ya. Maksudnya itu apa ya? Banyak hal. Itu cara pandangnya tuh seolah-olah kalau kemudian kita menutup aurat ya dan kemudian tidak ngehit ya, seolah-olah tidak akan diterima, seolah-olah kehidupan kita itu akan jadi kacau. Itu apa maksudnya gitu ya? Maka saya berusaha, saya manusia biasa, saya berusaha untuk menunjukkan dan mendapatkan pengalaman spiritual bahwa ternyata memang dunia itu kalau dikecilkan menjadi kecil. Saya sering bilang sama ibu-ibu tuh kalau ada acara, wah semua yang seragam, yang baju, yang baru dan sebagainya. Dan saya tidak pernah berganti dari hitam putih. Tapi yang difoto tetap saya, karena saya pembicaranya. Artinya saya di mana-mana kalau dekat saya mesti kena foto ya, kena foto. Saya bukan apa-apa, bukan mau menyembuhkan. Artinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata hidup itu sangat tergantung dari bagaimana kita bisa berbuat. Bukan apa yang kita punya, bukan apa yang bisa kita pamerkan, tapi apa yang bisa berbuat dan kemudian mendapatkan kemanfaatan yang besar. Itu bicara tentang cara pandang. Ya, ada orang yang kemudian memaksa-maksakan diri. Sekarang misalnya kita itu jadi pembicara, kemudian miskin ya, kemudian jelek, tidak glowing, ya. Apakah kemudian bisa diterima? Faktanya itu biasa Allah itu sampai menjadikan ketika seseorang itu konsentrasi pada akhirat, Allah itu membuat dunia itu menjadi kecil, ya. Dunia itu menjadi kecil. Ya tadi bahasa yang kemudian digunakan itu tidak menjadi tepat, ya, tidak menjadi tepat. Maka itu sebabnya yang kadang-kadang kita mengherankan. Banyak orang-orang itu tidak memperhatikan amalan-amalan utama. Dia punya mobil, dia punya rumah ya. Dia juga pergi kemana-mana ya. Ada ke Korea, ada ini dan sebagainya. Tetapi tidak terpikir bagaimana kita itu bisa lebih nyaman ya, lebih nyaman untuk kita bisa ziarah ke Nabi, ziarah ke Masjidil Haram dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu yang kemudian terjadi itu begitu. Nah, seperti hanya ini mengenai cara pandangnya. Kita itu ya subhanallah. Allah itu kemarin mengutus corona untuk mengajarkan kepada orang bahwa dekat dengan Allah itu memang menjadi lebih tenang. Namun ada beberapa orang yang kemudian sangat takut dengan corona itu. Sehingga di rumah pun dia tidak menjadi tenang dan bahagia ya. Nah sekarang dan itu persiapan. Allah persiapkan orang-orang disuruh persiapan di rumah. Banyak berpikir tentang Allah. Terhubung dengan Allah. Meningkatkan keimanan ya. Kemudian datanglah bulan Rajab. Kemudian bulan Sa'ban. Nah sekarang sudah ada berita-berita bahwa kita boleh keluar. Asal menjaga protokol dan lain sebagainya. Banyak sekali orang yang bahagia. Akhirnya kita bisa keluar. Akhirnya kita bisa jalan-jalan. Akhirnya kita bisa bersama lagi. Akhirnya persahabatan kita bisa kita bangun lagi lewat kuliner bersama. Jalan-jalan bersama. Padahal ya. Waktu-waktu Rajab dan Sa'ban adalah waktu-waktu kita bisa menata ulang pola. Kalau pola semangat ibadah kita sangat jauh dibanding pola kita untuk menikmati dunia, maka kita pun tidak akan mendapatkan banyak. Itu subhanallah ya. Allah itu kemudian mengerem corona saat orang harus bersiap lebih banyak, kalau dalam bahasa ibu-ibu lebih nyaman di rumah. Kemarin dinyamankan itu untuk apa? Agar Rajab dan Sa'bannya itu benar-benar merasa bahagia, terlindungi oleh Allah, terhubung dengan Allah, sehingga meningkatkan segala. Faktanya sekarang Allah sengaja membuka dan orang sedemikian rupa, orang jalan-jalan, orang kuliner, orang ke mall, mempersiapkan Ramadan, tapi masih takut untuk datang ke majelis. Kenapa? Karena corona. Nah, itu nggak tahu tuh dari mana itu cara berpikir begitu tuh, ya kan? Nah, itu faktanya begitu. Jadi faktor yang perlu kita sampaikan bahwa yang namanya paham itu sampai punya cara pandang yang seimbang.
Ya, seperti kalimat, ya berarti wong kudu sholat terus. Yang nyuruh sholat terus siapa? Orang sholat itu cuman 5 waktu. Ada sholat duha, ada sholat malam. Itu pun berapa menit kemudian kita laksanakan, ya kan? Nah tadi cara pandang, kalau cara pandangnya seimbang, maka seluruh yang dilakukan itu akan terasa menenangkan. Bahkan kemudian Allah memberikan hadiah kebahagiaan, ya, cara pandang. Kemudian rumusan konsep. Rumusan konsep. Saya itu membuka masjid bukan karena saya, karena ya gurune, ya. Ketoke engko nek ora datang majelis kok tidak digawe, bukan. Karena konsepnya majelis itu tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Kita tuh suruh datang ke majelis. Agar apa? Berlatih untuk meluas-luaskan masjid, agar Allah meluaskan. Ya, agar meluaskan jalan kehidupanmu, meluaskan, ya. Agar Allah memberikan keluasan dalam jalan perjalanan kehidupan kita sehingga tidak terasa sempit. Nah, itu bagian itu. Yang kedua, kemarin saya sampaikan, majelis itu adalah salah satu tempat yang dibutuhkan sampai perintahnya masuk Al-Quran. Kenapa? Karena dengan majelis, sekapasitas apapun orang akan mendapatkan rahmat yang sama besarnya dengan orang yang paling baik. Itu konsep. Untuk itu maka bagi saya itu menjadi sebuah kewajiban, walaupun tidak semua majelis bisa dihidupkan, tapi majelis harus tetap ada. Ya. Lalu kita jalan-jalan bisa, kerja bisa, kemana-mana bisa, majelis berhenti semua. Ya, itu sebabnya maka Ramadan yang akan datang itu memang menjadi Ramadan yang menjadi ujian yang berat. Kenapa? Karena rahmat, ya, rahmat itu akan turun ketika orang memang berkonsentrasi mengupayakan ketaatan yang Allah perintahkan kepadanya. Konsepnya yang matang, jangan diubah-ubah, ya. Jangan karena ya sesuatu misalnya ya pokoknya kalau di rumah kita itu pengen membaca Quran yang banyak. Membaca Quran yang banyak, kemudian ada gangguan anak-anak, ada gangguan suami, ada gangguan kerjaan, ya, dan sebagainya, kita merasa rasanya itu emosi, ya. Padahal saya itu berniat baik, kepengin baca Quran yang banyak, kepengin wirid. Tapi gimana, ya? Banyak sekali gangguan, itu konsepnya ndak benar itu. Kenapa? Karena bagusnya sebuah amal itu meningkatkan kelapangan dada seseorang dari semua, ya, tekanan yang diberikan kepadanya. Karena memang Allah, satu hal yang sangat penting dalam hidup itu adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kelapangan dada sebagai titik, ya, untuk menjadikan setiap amal kita menjadi nilai plus, ya. Kemudian yang ketiga, jalan keluar, ya. Jadi tadi dikatakan berpikir luas itu punya landasan, punya pengalaman empiris, sejarah, pilihan-pilihan, ya, sehingga cara pandangnya bagus, konsepnya bagus, ya. Kemudian selalu menemukan jalan keluar. Konsep bagus itu ya banyak sekali. Sekarang orang ya walaupun Lebaran, Ramadan itu yang banyak ditanyakan, kira-kira besok bisa Lebaran enggak, ya? Itu pasti nyangkut satu baju yang mau dipakai, ya. Baju yang mau dipakai, kemudian apa-apa yang perlu dipersiapkan gitu. Maksudnya ya sudah, kalau tidak ada Lebaran kan santai, wis ngaji wae kan gitu, ya. Nah itu kurang tepat, ya. Artinya konsep-konsep yang ini tidak bagus. Kemudian dari cara pandang rumusan tadi jalan keluar, ya, orang itu yang terlihat dari luar, orang yang paham dan punya pemikiran yang bagus itu akan tetap fokus, ya. Maksudnya fokus itu apa? Dia selalu menemukan jalan yang strategis dan produktif. Itu pada setiap amal, tidak memahami semua din begitu. Misalnya ada orang yang memahami tentang sholat, maka dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku kerjakan setelah sholat? Aku sudah melakukan sholat 5 waktu dan aku bisa menjaganya. Ya, kalau begitu dia disuruh puasa. Ya, aku sudah bisa menjaga puasa. Kalau begitu disuruh zakat. Ya. Kemudian disuruh haji. Ada yang lain? Kata Rasulullah, tidak.
Kalau begitu aku hanya akan melakukan itu selama aku berislam. Kata Rasul, kalau kamu lakukan dengan baik, surga bagimu. Begitu ya. Artinya yang namanya kefahaman itu apapun yang kita lakukan, satu ayat, satu perintah itu harus sampai pada langkah-langkah yang strategis. Langkah yang strategis itu adalah langkah yang kita selalu mudah menemukan cara untuk bisa melaksanakannya. Jangan saya itu sebenarnya kepengen ngaji, tapi kadang waktunya, kadang ini. Saya itu sebenarnya kepengen banyak baca Quran, tapi begini. Saya itu tidak pernah menemukan cara. Itu mungkin memang kefahamannya belum bagus. Seperti hanya kita memahami di Indonesia itu dipahami makan 3 kali. Ya, walaupun di luar negeri enggak. Ya, makan 3 kali. Maka karena paham betul ya makan itu penting, dia akan selalu cari cara. Kalau di rumah nggak sempat makan, makannya dibawa sangu, dimakan di jalan karena harus makan sarapan. Selalu punya cara, selalu punya waktu untuk sesuatu yang difahami, ya, untuk sesuatu yang difahami untuk dilakukan. Nah, kita balik lagi. Kadang-kadang kita itu tadi tidak bisa fokus. Kenapa? Mungkin memang kefahamannya belum bagus. Kefahaman. Coba tahu hal yang sangat mudah saja bahwa seorang anak itu harus berbakti pada orang tuanya. Itu saja anak nggak paham. Pertanyaan mereka, kenapa aku harus selalu nurut? Ya, itu pertanyaannya begitu, ya kan? Artinya itu tidak paham. Bahwa sesungguhnya ya ini salah satu contoh. Kenapa anak itu harus, pelajaran yang pertama itu anak harus taat kepada orang tua. Karena latihan taatnya itu mendatangkan garis rahmat. Latihan taatnya mendatangkan garis rahmat. Yang kedua, anak itu harus ngomong yang baik. Ngomong yang baik, yang lembut. Karena latihan ngomong yang baik, yang lembut selalu ketika berhadapan dengan orang tua itu akan menghadirkan garis keberuntungan. Yang ketiga, harus bermuka berseri. Ya, bermuka berseri. Bermuka berseri itu mendatangkan baris, dibangunkan jalan kemudahan dalam setiap urusan kebaikan. Kan begitu, ya kan? Yang ketiga, anak itu akan segera berangkat, bersegera ketika disuruh. Agar apa? Agar punya banyak peluang. Itu yang harus difahamkan. Agar anak itu bukan karena dia teraniaya, mesti aku yang disuruh, mesti aku. Bukan. Mereka itu ya kita bantu juga orang tuanya untuk membangun garis kebaikan. Sehingga ketika kemudian fokus ke sana, akan selalu menemukan cara, akan selalu menemukan waktu. Ya. Dan sehingga produktif. Ya. Akan sangat istilahnya otomatis dia selalu bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ya termasuk tadi ya kita diperintahkan untuk sedekah. Ya, banyak sekali dibahas itu ya sedekah. Suka bersedekah. Ya. Kenapa sedekah? Kalau infak itu pakai proyek infak itu ya. Misalnya kita berinfak untuk sekolahan. Maka seluruh yang berinfak itu harus bertanggung jawab sampai sekolahnya jadi itu infak. Maka harganya lebih mahal. Sedekah itu bisa dilakukan semua orang. Karena bisa apa saja bentuknya. Dan kenapa diperintahkan sedekah? Ya tadi, karena dengan sedekah ya maka Allah akan memberikan kenikmatan dalam hidup. Ya. Orang itu ya hidup tidak merasa nikmat terus itu sedekahnya kurang, ditambah aja sedekahnya. Ya, dibangunkan kenikmatan, dibangunkan kemudahan ya, diberi cahaya ya, dikuburnya. Ya. Maka sampai orang mau meninggal dia minta waktu. Ya Allah berilah aku tangguh 1 hari lagi untuk kembali ke dunia. Aku kepengen bersedekah, bukan kepengen sholat, kepengen bersedekah. Ya. Karena itu perintah yang paling mungkin bisa dilakukan semua orang. Sayang kefahamannya tidak kuat. Sehingga kita itu meh sedekah tuh mikirnya itu sampai kelewat harinya. Ya. Meh sedekah ini enggak jadi wes besok lagi. Besok ya makanannya sudah basi, uangnya sudah kecacar kemana. Maka sampai dikatakan hati-hati. Orang yang hanya kepingin ya itu dianggap tidak strategis, tidak menemukan cara.
ya tidak produktif, sampai kepengen sedekah uang 2.000 saja, uangnya hilang. Ya. Wis ngantongi uang 2.000, mau kita ngantongi 2.000 bareng dibuka tebaik kertas. Itu namanya, itu sudah harus menjadi perhatian. Banyak sekali hal-hal yang kemudian akan terjadi dalam kehidupan sederhana saja. Ini memang masalah keyakinan. Ya. Nah makanya maaf nih, salah satu saya sering lihat TV itu ya. Apa sih acara TikTok apa itu, memberikan uang seseorang dengan menjebak dengan ini, itu bahaya itu ya. Ya maksudnya kalau kepingin memberikan kebaikan, berikan saja ya, tidak usah terlalu rumit begitu ya. Karena kalau kemudian kita melukai ya seseorang, itu juga amalnya itu nanti tidak akan bernilai tinggi, karena Allah menganggap itu tidak tepat ya. Kedua, kalau ditirukan orang dengan tidak pas, itu menjadi kacau. Banyak orang kepingin memberi dengan syarat-syarat yang menurut syariat tidak penting. Maka syariat itu sudah mengungguli bahwa harga sedekah yang paling tinggi itu ketika seseorang memberikan orangnya nggak tahu. Kedua, yaitu sedekah yang dilakukan terus-menerus ya sampai akhir hayat. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, itu tadi adalah bagian-bagian contoh kadang orang itu tidak memahami. Ya tidak memahami. Nah terakhir saya berikan contoh tentang keluarga. Banyak sekali ya sudah saya sampaikan secara pemahaman yang namanya nikah. Nikah itu adalah sebuah proses ya untuk menumbuh kembangkan karakter dan kapasitas diri kita. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Sehingga ketika kita diuji itu sebenarnya ya biasa-biasa saja, karena yang namanya meningkatkan kapasitas ya itu memang macam-macam. Ada orang itu yang tidak pakai landasan bagaimana dia meningkatkan kapasitasnya agar dia menjadi orang begini begitu. Sederhana saja dia lakukan apa? Berjalan mundur se-Indonesia. Apa maksudnya? Dan apa artinya? Apa nilainya? Tapi dia merasa bahwa dia kepingin meningkatkan kapasitas. Bahwa ternyata dia bisa berjalan mundur. Orang jalan maju malah berjalan mundur. Nah itu hal-hal yang memang tidak pakai landasan. Maka ketika kemudian kita itu kebetulan tadi secara cara berpikir yang baik, kalau kemudian cara berpikir kita fokus. Selalu ada cara, selalu ada waktu ya untuk bisa mengolah semua persoalan yang ada menjadi lebih baik. Taruhlah kemudian kita tidak bisa, sering saya sampaikan, kita berdoa. Allahumma ja'alni fi musibati ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Ya Allah, gantikanlah musibah yang Kau berikan kepadaku ya dengan kebaikan yang banyak, dengan kesabaran, rahmat, hikmah, berkah. Kenapa? Kalau kemudian tanpa tekanan-tekanan begitu, kita walaupun seolah-olah itu tidak masuk akal, saya kemudian tidak kuat, ya tadi faktor kedua setelah orang itu beramal, faktor ketiga setelah orang beramal itu menahan diri. Ada orang yang sudah bisa menerima, ya Allah saya tahu Engkau menguji, aku akan menghadapi, aku akan selalu berdoa, aku akan selalu terhubung kepadamu, kemudian aku mengamalkan gitu. Tapi tidak kuat menahan diri. Kita perhatikan. Puasa itu ya, ada waktu buka, ada waktu bukanya. Allah sampaikan sampai diajari, bergembiralah kamu adanya waktu buka. Kalau ujian juga begitu, bergembiralah kamu bahwa setiap ujian Allah akan bukakan hikmah sebagai jawaban dari ujiannya. Nah, kadang-kadang kita itu sudah jalan tadi, kita sudah ngerti, kita sudah jalankan, tapi daya tahan kita itu kurang kuat. Kurang sedikit saja di sini, kurang sedikit saja. Harusnya penyelesaian di sini. Di sini ini kita sudah humble. Ah ya sudahlah, apalagi wis mungkin saya memang tidak kuat, bu saya ini dan sebagainya, lebih baik saya sendiri dan sebagainya. Digambarkan dalam bulan puasa. Kita itu sudah puasa dari pagi, ya dari pagi sampai kemudian menjelang maghrib. Oleh Allah diberi hadiah, barang siapa kuat menahan diri, maka dia akan menyempurnakan akhirnya, yaitu apa? Menunggu buka sambil berdoa dan doanya diijabahi. Itu kan hal yang mudah. Faktanya tidak semua orang bisa. Kenapa? Tidak kuat menahan diri. Kalau dalam bahasa anak-anak, berdoa dulu, nanti aja nek wis buka, karena wis buka udah gak kepake. Hati-hati, setiap ujian ketika terasa berat, ya maka itu sudah akan mencapai puncaknya, maka bertahanlah. Itu kaidah
kefahaman. Ketika semakin berat, maka terus bertahanlah. Cari pengalian yang baik, ya, agar kita bisa bertahan. Yakinlah setiap ujian pasti ada waktu bukanya, ya. Untuk itu fastabiqul khairat. Mudah-mudahan bagian-bagian cara kita berpikir, kalau ada masalah kemudian tidak bisa berpikir, cari ilmu sampai paham, ya. Satu lagi, kenapa orang gampang runtuh ketahanannya? Apa persoalannya? Banyak mengeluh. Maka tahan. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Diilmui, ditahan kuat, dicarikan pengalihan. Terus lama-lama kita pun akan menjadi orang yang terampil dalam menghadapi ujian. Sehingga kita akan dimatangkan oleh Allah terus-menerus dengan berbagai ujian dalam kehidupan. Bahkan ditambah dengan dimatangkan ujian-ujian orang lain. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang berikutnya. Sehingga bisa bersama kita, ya, berjalan dalam kebaikan. Jangan sampai dikacaukan oleh setan. Karena setan tuh biasa orang berjalan ke depan, setan menarik ke belakang. Jadi orang itu tidak akan pernah bisa maju, ya. Kita harus bisa bertahan, ya. Untuk itu marilah kita bersama niatkan kehidupan kita. Setiap berganti hari Allah akan berikan kepada kita rembalan putih. Niatkan untuk tetap meluaskan pemahaman kita, memperdalam pemahaman kita, sehingga akan memperbagus amalan kita, menjadikan kita fokus, punya banyak dihadapkan kepada langkah-langkah yang strategis dan produktif. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebab turunnya rahmat yang besar dan menjadi sebab kebaikan-kebaikan tumbuh dan berkembang di sekitar kehidupan kita. Kita tutup dengan doa dan kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubba. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqasy syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'a kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.